di semester 7 yang sekarang mulai beranjak untuk mengikuti magang industri, teman-teman juga bakal dihadapkan untuk mempersiapkan juga harus diselesaikan sehingga kita bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan wisuda. Setelahnya dari menyelesaikan hal tersebut, kita baru bisa mempersiapkan diri untuk Hello my friend, welcome to Instrumentation Podcast. Ya, kali ini iPods masuk di volume kelima dan kita kedatangan satu bintang tamu yang juga sangat luar biasa, nggak kalah sama sebelum-sebelumnya. Ini salah satu orang yang membangun Himatekins ini jadi sebaik ini juga terlibat dalamnya. Ya, kita undang Kahima Himatekins 2017, Mas Rahmat Amrinsyah. Gimana Mas? Halo. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Gimana, Mas? Terima kasih atas undangannya loh. Jauh-jauh lewat Zoom. Posisi sekarang di mana, Mas Amrin? Ini lagi di Surabaya sih sebenarnya. Masih di Surabaya. Karena tempat tinggal juga di Surabaya. Oke. Sehat, Mas, tapi, Mas? Alhamdulillah. Sejauh ini keluarga juga sehat ya? Sehat semua. Saya harap juga teman-teman seluruh himpunan juga seluruh stakeholder juga sehat semua. Amin. Ya, teman-teman sekalian jangan lupa tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Di masa pandemi ini kita perlu menjaga 5S itu ya. Menjaga 5M, mohon maaf 5S. Senyum salam lanjutnya. Jaga kita harus 5M dan juga jangan lupa bahagia karena bahagia adalah kunci yang pertama. Ya Mas Amrin ya? Ya. Siap. Hari ini di series kelima ini iPod ini membawakan tema yang juga nggak kalah serunya teman-teman. Jadi tema iPod kelima ini adalah tentang kesibukan mahasiswa tingkat akhir di teknik instrumentasi. Kebetulan Mas Amrina tingkat akhir dan juga ini mau lulus ini ya. Jadi kita biar tahu, kita punya insight gitu gimana ya teman-teman di tingkat akhir ini sesumpak apa atau sebahagia apa di tingkat akhir. Biasanya mau keluar tuh bahagia soalnya Mas Amrin ya. Bahagia beban karena sudah menyelesaikan tugas akhir ya, selanjutnya melanjutkan step yang lebih menantang lagi kan. Bakal kangen lagi nggak untuk kuliah di sini? Kalau kangen bisa kok diperpanjang Mas, kan nggak apa-apa. Wah, ya kalau memperpanjang sih jangan sampai. Maksudnya kalau dari segi secara di bidang akademik, tapi kalau dari segi silaturahmi ya pasti terus bakal kangen sih sebenarnya. Iya, nggak mungkin lah sekelas Kahima Tekins ini tiba-tiba lupa dengan apa yang telah dilakukan kan. Legasinya itu banyak teman-teman. Legasinya Mas Amri ini banyak di Tekins ini. Khususnya di angkatan 2017. Luar biasa. Nah ini Mas, kira-kira saat ini tuh Mas Amrin lagi sibuk apa sih setelah menyelesaikan itu semua ini? Saat ini lagi sibuk apa? Iya sih, kalau sedikit cerita saja ya. Kalau dan juga sebelumnya mohon maaf belum memperkenalkan diri, saya Rahmat Amrinsyah dari angkatan 2017. Jadi untuk posisi saya sekarang sudah menyelesaikan sidang tugas akhir dan insya Allah akan melaksanakan wisuda di tanggal 2 sampai 3 Oktober karena saya sudah menyelesaikan yudisium pertama. Ya kalau dari segi sekarang ini kesibukannya apa ya, sebenarnya sibuk karena mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan yang dimana sesuai dengan apa yang saya harapkan dulu-dulunya dan apa yang saya cita-citakan dari dulu-dulunya. Tetapi juga kalau boleh cerita dari sebelum saya menyelesaikan sampai sejauh ini, kemarin pun juga di semester 7 awal yang dimana tahun 2020 adanya COVID-19 baru keluar, baru hektik di Indonesia, dan kondisi di tahun tersebut juga sebenarnya waktunya saya magang di industri, tetapi karena kondisi tersebut berkata lain,
jadinya saya mencari alternatif untuk mengikuti magang industri, karena memang kalau dari melihat kondisi dulunya di awal kondisi pandemik itu kan memang susah sekali buat masuk ke melamar untuk magang industri, karena sebegitu yang ditakutkan adalah pandemi itu tadi, ya maka kita mau nggak mau mengikuti kegiatan magang alternatif yang diprogramkan melalui ITS dan dilaksanakan dari departemen. Dan juga kemarin nggak jauh dari setelah magang juga mempersiapkan judul tugas akhir, mencari dosen pembimbing yang sesuai dengan kapasitas dan juga kapabilitas kemampuan, yang dimana memiliki latar belakang sesuai dengan topik yang kita bawa. Dan tentu ya buat untuk teman-teman sekalian, khususnya yang masih berkuliah sekarang ini ya, khususnya di semester 7 yang sekarang mulai beranjak untuk mengikuti magang industri, teman-teman juga bakal dihadapkan untuk mempersiapkan topik-topik TA dan bagaimana merencanakan untuk menyelesaikan tugas akhir itu juga. Dan sampai sejauh ini memang alhamdulillah dari segi sistem tugas akhir di departemen pun juga sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi dari kita teman-teman 2017 juga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan nilai persentasenya ya cukup besar dari segi kelulusannya untuk sekarang ini. Dan setelah teman-teman dari 2017 ini, Mas Mbaknya ini sudah menyelesaikan tugas akhir, maka berlanjutlah untuk melaksanakan menyelesaikan yudisium tingkat institut, yang dimana syarat-syaratnya juga harus diselesaikan sehingga kita bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan wisuda. Setelahnya dari menyelesaikan hal tersebut, kita baru bisa mempersiapkan diri untuk ya kayak sekarang ini mencari lamaran pekerjaan, mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan, mempersiapkan CV, mempelajari kembali mengenai psikotes, karena kita nggak menutup kemungkinan ya kan, meskipun kita sudah menyelesaikan sarjana terapan, tetapi kita juga masih harus belajar kembali, mengingat kembali bagaimana tes psikotes agar kita bisa lolos untuk menjadi seorang pegawai di suatu pekerjaan yang kita inginkan. Karena rata-rata juga sekarang tes itu sekarang sudah standarnya psikotes, kognitif, dan juga benar-benar sekarang dipilah dengan baik sih sebenarnya, seperti itu. Dan tentunya juga CV juga sekarang sudah mulai template-nya juga antara non formal maupun formal itu kan kreatif ataupun formal itu kan juga bakal berdampak, karena sekarang sudah banyak sistem lowongan itu disaring menggunakan sistem ATS seperti itu. Wah, ini Mas Amrin tadi di tengah-tengah penyampaian itu saya merasa terharu. Kayak ada kata-kata terakhir untuk teman-teman di bawahnya. Kayak ada adiknya itu. Iya loh, karena memang apa ya, kalau nggak dari cerita, dari story kakak-kakaknya kan adik-adiknya pun juga nggak bakal bisa mengikuti lah bagaimana historinya, bagaimana perjuangannya, yaitu seperti itulah. Makanya kan nggak gampang untuk melalui proses-proses seperti itu. Harus ada usaha dan doa, ya kan? Luar biasa. Ini harus ada usaha dan doa, teman-teman. Jadi selain kita usaha aja, jangan lupa berdoanya, Mas Amrin. Apalagi kita juga perlu belajar juga dari senior bagaimana proses mereka jatuh bangun mereka agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar dari kesalahan ya, Mas Amrin. Oke, ya belajar dari pengalaman. Kalau kesalahan belajar dari pengalaman. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa seluruh umat manusia juga memiliki kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu kan
kita mendapatkan sebuah pengalaman yang dapat menjadi motivasi kita untuk belajar ke depannya. Belajar dari pengalaman tuh kata-kata mutiara ini. Bagus ini. Terus ini kalau di masa pandemi ini Mas, ini kan sebuah hal yang berbeda ini. Ini ya. Bisa sharing nggak gimana jadi mahasiswa akhir di masa tingkat pandemi? Akhir di kondisi pandemi seperti ini kan. Apalagi sebelum-sebelumnya nggak ada cerita-cerita kayak gini. Nggak ada sama sekali. Kalau dulu kalau dapat dari ceritanya Mas Mbak dulu kan, dulu zamannya TA itu yang dimana kita satu keluarga angkatan kumpul setiap malamnya sampai tidur di lab, ngerjain bareng dan lain-lain. Tetapi dengan kondisi seperti ini kan, ya kita harus bisa menjaga diri kita baik-baik ya kan. Meskipun kita masih ketemu, tetapi kita kan juga harus mentaati apa yang dikatakan tadi Mas Albert tadi, yaitu 5M ya. 5M tadi itu memang cukup berdampak untuk menyelesaikan progres dari dia. Tetapi dari teman-teman sendiri, alhamdulillah bersemangat untuk benar-benar bersemangat, sehingga kalau boleh cerita kan ya teman-teman tuh gimana ya, ya karena kondisi kampus di lockdown dan susah untuk mengajarkan di sana, ya mungkin beberapa ada yang mengajarkan di sana, tetapi ya sangat-sangat variasi sih di sekarang. Kalau sekarang itu ada yang ngerjakan di kampus, ada yang ngerjakan di kos, sampai kos itu penuh dengan alat-alat TA, yang sampai kita pun malam-malam ngerjain, gangguin orang istirahat di kos itu. Masya Allah, itu ceritanya itu mungkin bakal apa ya, nggak bakal terlupakan ya. Iya, akan selalu terkenang. Karena kan perjuangan itu kan untuk benar-benar mendapatkan ijazah, benar-benar kita mendapatkan kelulusan itu kan benar-benar kita usaha bareng-bareng gitu. Ya pun memang ya namanya juga tidak ada kesempurnaan kan di dunia ini ya. Jadi ya meskipun itu kan juga teman-teman ya ada yang memiliki lika-liku titik beratnya sendiri-sendiri, sehingga dari teman-teman pun juga ada yang mampu buat membantu, dan juga ada yang sampai juga mengistirahatkan diri agar dapat mempersiapkan lebih baiknya untuk kedepannya. Tapi kalau dari teman-teman optimis bahwa selagi teman-teman ada yang membutuhkan, apalagi kalau kita pun bisa, kita juga pernah mempelajari hal tersebut ya, kita nggak bakal secara cuma-cuma ya ngelepas teman kita ngerjain sendiri, kita bakal ngerjain bareng-bareng ya, karena memang kita sudah dipertemukan di awal pun juga sudah bareng-bareng ya, harapannya kan juga kita lulus juga bisa bareng-bareng. Amin. Ini berarti kalau dilihat-lihat angkatan 2017 ini angkatan yang paling kuat sebenarnya Mas, angkatan yang paling seru karena masuk perubahan D3 D4. Iya. Ada perubahan, penyesuaian. Terus habis itu nggak lama pandemi. Ini benar-benar angkatan penuh cobaan. Penuh cobaan, benar. Penuh cobaan. Nggak salah sebenarnya, karena memang cobaannya lika-likunya banyak banget. Ya tapi kita learning by doing ya. Kita ikuti aja alurnya ya, meskipun banyak perubahan, tetapi ya sudah, namanya juga kita dituntut untuk menuntut ilmu kan, kita nggak bakal tahu sampai sejauh mana kita berada ya, tetap terus saja berusaha seperti itu. Iya, makanya kayak aku melihat angkatan 2017 ini kalau misal jadi orang pasti orangnya paling keras sih, paling kuat, karena benar-benar cobaannya itu nggak 1-2, banyak. Iya. Apalagi pandemi itu benar-benar. Dulu kan sempat restrukturisasi fakultas juga kan kena dampaknya kita. Awal banget itu. Awal banget ya kan. Kita dipindah dari TF ke tempat kita sendiri instrumen. Nggak lama kemudian D3 jadi D4 karena ada kebijakan dari Pak Presiden, karena fakultas vokasi itu tadi harus menjadi D4 bukan D3 lagi, karena standarnya harus lebih atas daripada SMA, karena standarnya D3 hampir sama dengan SMA kan kalau ceritanya dari dulu itu, jadi harus disetarakan dengan teman-teman sarjana juga.
barulah itu sekarang kena kondisi pandemi, ya mau gimana lagi ya kan? Iya. Banyak cobaannya. Tapi Banyak alhamdulillah kalau sampai sejauh ini ya alhamdulillah presentase kelulusan juga baik sekali sih kalau yang saya lihat dari satu ya, angkatan. luar biasa berarti Mas dengan segala macam pencobaan, segala macam halang rintang yang ada, tapi sampai sekarang presentasi kelulusan juga tinggi ya Mas. Luar biasa Ya, ya berarti yang 17. alhamdulillah. Ya, Soliditasnya itu nggak perlu diragukan. Soliditasnya ini luar biasa. Oke, oke. Terus ini setelah ini kan udah sidang yudisium pertama Mas ya. Ini iya, kita yudisium. habis ini mau ngapain Mas Amrin setelah ini? Ada rencana, ada plan jauh ke depan gimana? Mau nikah kapan mungkin? Itu kan juga atau benar-benar tutup buku buka terop kan? Saya nggak tahu. Gimana rencana ke depan ini? Ya kalau dari saya sendiri ya tentu sebelum apa ya, sebelum memberikan keseriusan kepada seseorang kan kita seharusnya bisa mempersiapkan diri kita sendiri ya kan, dan tentunya juga kita juga bisa menjamin kesejahteraan kita ke depannya kepada Siap, mereka. Tapi siap, ya kan, ya kita nggak menutup kemungkinan bahwa rabi itu wajib hukumnya. Tapi sebelum itu siap, kita bisa mempersiapkan diri buat kematangan. Kita cari dulu yang pertama kemantapan diri mengenai finansial dan juga bagaimana pendewasaan diri, karena kan kita kan apa ya, ya saya nggak tahu sih sebenarnya gimana kalau sudah, cuman kalau saya konsepnya saya adalah eh, saya bisa menjamin kesejahteraan keluarga depan tuh dengan hasil jeripaya saya sendiri yang sudah hasil usaha, sehingga apa, anak-anak untuk anak cucu saya ke depannya pun juga nggak bakal ikut susah-susah juga dengan kondisi yang sekarang. Jadi dia bisa apa ya, bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan pada dirinya masing-masing sehingga bisa membuahkan hasil untuk dirinya sendiri. Seperti itu sih. laki-laki idaman memang Nggak luar juga, biasa. nggak juga. Laki-laki idaman. Ini terus rencana setelah ini mau ngapain Mas? Kan tadi kita membahas terkait itu ya, menikah atau enggak. Ini kedepannya ini mau ngapain? Selain itu kita berbicara di luar konteks itulah. Pasti Ini. ini ya, kalau dari segi bekerja, tapi juga ini sih pengen untuk lanjut S2. Pengen lanjut S2 juga pengennya. Cuman masih belum ada gambaran sih sejauh ini. Tapi kalau dari keinginan memang juga sebuah tuntutan ya, karena kalau saya dapat pengalaman itu bukan berarti apa ya, kan ada pepatah mengatakan kan, carilah ilmu sampai ke tembok Cina ya kan, Ke sampai ke negeri negara Cina. Cina, sampai ke negara Cina itu kan maksud, kalau yang saya jabarkan bahwa eh, ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, tetapi gelar gelar itu yang dapat dihormati, yang dapat dijunjung tinggi oleh sebagian masyarakat, sehingga apa, faktor pendidikan itu juga menjadi faktor yang penting untuk kedepannya itu tadi. Jadi kan kita tahu bahwa bukan berarti kita apa ya, melihat dari faktor pendidikan itu rendah atau tidak, tetapi juga pengalaman dan lain-lain itu juga merupakan faktor yang penting. Nah, tetapi kan apabila kita bisa mampu untuk kembali belajar untuk menjadi orang yang lebih apa ya, berintelektual lagi, ya maka sudah sepatutnya eh, kita menuntut ilmu di S2 sampai ke S3. Jadi sehingga apa? Sehingga ilmunya itu apa ya, bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, dengan apa ya, dengan kapasitas eh, latar pendidikan yang bagaimana, karena kredibilitas dan juga kemampuan seseorang kan
beda-beda masing-masingnya. Seperti itu sih kalau saya. Oke. Ya Mas, ini masuk ke pertanyaan terakhir ini Mas. Ini karena memang saya mengetahui dan saya memahami Mas Amrin ini orang yang sibuk ini. Ini sibuk mempersiapkan masa depan ya Mas Amrin ya Mas. Ya. Ini saya mau tanya ini Mas. Setelah mengalami beragam dinamika di Himatekins, di Tekins, ini ada pesan dan kesan apa ini untuk teman-teman yang angkatan 19, 18 dan 17 dan 20 lah. 20, 19, 20. Ini untuk adik-adiknya ini apa pengalaman dan pembelajaran yang harus diperoleh dan apa yang harus dilakukan untuk teman-teman ini? Kalau dari saya ya, jadi pesan ya mungkin pesan ini juga mewakili dari teman-teman angkatan 2017 bahwa teman-teman sekalian, adik-adik 2018, 2019, 2020 maupun 2021 yang masih baru masuk, berusahalah yang terbaik. Apabila kamu nggak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang baik. Jadi jangan sampai di bawahnya hal tersebut. Karena apa? Setidaknya kamu juga bisa memberikan kebermanfaatan yang baik untuk lingkungan sekitar. Dan juga dari teman-teman juga bisa apa ya? Karena memang dinamikanya tiap angkatannya beda-beda. Jadi teman-teman sekalian juga harus bisa menerima kekurangan maupun kelebihan anggota dari setiap angkatannya, karena banyak sekali ujian ketika sudah sampai ke tahap akhir seperti ini. Karena jujur memang kalau sudah sampai mencapai tahap ini, sudah sampai mencapai tahap tugas akhir itu sudah persentasenya sudah harus dimiliki, keseriusannya itu biar bisa kalian itu juga bisa lulus, itu juga mantapkan diri kalian masing-masing. Setidaknya kalian itu sudah berusaha baik, itu sudah cukup untuk mengakhiri masa perkuliahan yang ada di Departemen Transplantasi. Seperti itu. Jadi usaha yang maksimal dan tentunya juga nggak lupa berdoa dan hormati orang tua sih. Luar biasa. Kata-kata saya dapat 2 kata mutiara baru. Jangan jadilah yang terbaik. Jika tidak bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah orang yang baik. Ini bagus ini. Nanti mungkin tak jadiin caption di Instagram, strip Mas Amrit. Kahimat. Tekins 2019. 2017 maksudnya. Dari angkatan 2017. Wah, ini luar biasa ya. Ini lalu kata-kata terakhir. Berjuanglah semaksimal mungkin. Lalu tetap diiringi dengan doa dan juga jangan lupa hormati orang tua. Ini luar biasa kata-kata. Oke, ini mungkin podcast ini sekian Mas dari sini sampai sini. Lalu saya mau minta dua patah kata untuk closing statement dari Mas Amrin ini dan ditujukan ke angkatan Mas Amrin yang setelah ini akan sama-sama mencari ladang yang baru untuk mereka menanam. Ini yang susah ya. Jangan nangis. Jadi, jangan nangis. Ya saya pun juga nggak bisa, ya nggak gimana ya, kaget juga kok sudah sampai sejauh ini, sudah sampai ke tahun terakhir yang dulunya masih ya kita lika-likunya itu pada saat ospek kaderisasi itu benar-benar diperjuangkan, benar-benar dites bagaimana keseriusan kemantapan sebuah angkatan, dan sekarang sudah teman-teman angkatan juga sudah mulai memfokuskan kepada dirinya masing-masing sehingga teman-teman juga bisa saling sukses dan juga bisa membahagiakan keluarganya masing-masing. Namun pesan dan juga harapan buat teman-teman angkatan yang pertama adalah semoga menjadi orang yang bermanfaat, karena
kebermanfaatan itu sebuah amal jariah sehingga nggak bakal habis sampai kita pun sampai mati. Dan juga yang kedua adalah sukses teman-teman semuanya angkatan 2017. Saya doakan dan juga saya harap teman-teman semuanya bisa sukses dengan Amin. kelebihannya masing-masing Amin. dan latar belakangnya masing-masing. Dan juga yang ketiga juga ya saya harap teman-teman sekalian tidak melupakan histori-histori masa lalu, sehingga teman-teman pun juga bisa menceritakan bahwa dulunya ada seorang angkatan 2017 Ins 01 yang hingga saat ini saya bisa menorehkan hasil dan juga pengalaman yang sangat banyak ini. Karena tidak lupa, karena ada angkatan teman-teman sekeluarga angkatan Ins 01. Seperti itu sih. Luar biasa. Ini sangat menyentuh pesan-pesannya ini Mas Samrin. Semoga nanti teman-teman 2017 angkatan Mas Samrin menonton semua video Amin. di podcast ini, dan juga teman-teman adik-adik Mas Samrin menonton juga biar mengerti bagaimana bisa sebuah persatuan yang sangat erat dan sangat membangun sehingga bisa mendorong bersama-sama menjadi pribadi lebih baik. Oke, terima kasih Mas Samrin untuk waktunya. Terima kasih banyak. Aku Mohon juga maaf. mohon maaf kalau misalkan Ya. ada salah kata maupun salah ucap yang tadi saya ucapkan, dan juga kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila selama saya berkuliah ada kesalahan dari teman-teman stakeholder, khususnya warga instrumen tentunya. Oke, terima kasih Mas Amrin. Mohon maaf juga kalau saya ada salah kata, dan teman-teman pemirsa sekalian, terima kasih. Sekian podcast pada hari ini. Saya Albert Kurniawan selaku host, pamit undur diri. Terima kasih untuk Mas Amrin juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.